INI sedang dalam proses pendewasaan terhadap anggota. Organisasi sudah tua, tapi anggotanya nggak pernah jadi tua-tua, karena bertambah terus notarisnya. Nah, pertambahan notaris ini tidak pernah diberikan pendidikan keorganisasian yang tepat dan benar pada para anggota, sehingga anggotanya ya perlu didewasakan agar paham mengenai bagaimana Ikatan Notaris Indonesia. Sedangkan notaris hari ini kan banyak juga yang di luar organisasi ini, dia bekerja, berkarya, kemudian ikut dalam aktivitas partai politik, LSM, sehingga nuansa-nuansa parpol, LSM, ormas itu dibawa masuk ke dalam Ikatan Notaris Indonesia. Inilah yang membuat kacau balaunya Ikatan Notaris Indonesia. Ditambah lagi para elit-elit yang paham tentang INI tidak mengajarkan kepada kader-kader Ikatan Notaris Indonesia apa itu INI, bagaimana berorganisasi dalam INI, yang sebenarnya sangat berbeda dengan partai, dengan ormas. Ini yang perlu dilakukan oleh para elit-elit maupun para pengurus INI baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah, untuk memberikan pendidikan keorganisasian versi Ikatan Notaris Indonesia dengan cara yang benar. Notaris Indonesia ini di awalnya adalah suatu paguyuban dari para notaris yang menghendaki adanya suatu forum diskusi, forum silaturahmi antara para notaris dalam rangka satu, menghadapi masalah-masalah hukum dalam praktek Ikatan Notaris. Yang kedua, memberikan sumbang saran kepada pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan dan membuat suatu peraturan hukum terkait sama hukum keperdataan Indonesia. Tidak seperti perebutan kursi kekuasaan. Yang terjadi hari ini kan dalam Ikatan Notaris adalah lebih mengutamakan perebutan kursi kekuasaan ketua, baik pusat, wilayah maupun daerah. Sedangkan forum komunikasi, diskusi, dan pemberian sumbang saran dalam pembangunan hukum di Indonesia malah hilang sama sekali. Ini yang harus dikembalikan. Kalau saya bilang sih harus kembali ke kitahnya lagi. Ini dikembalikan ke kitahnya Ikatan Notaris Indonesia sebagai suatu paguyuban para notaris untuk mencari jalan keluar, solusi terhadap semua permasalahan praktek notaris, dan kemudian membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan hukum, khususnya hukum keperdataan, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kalau melihat dari kepengurusan PP, Pengwil dan Pengda saat ini, itulah yang hilang. Jadi saya melihat hari ini setiap kongres, konperwil maupun konperda lebih mengutamakan pada perebutan ketua. Nah, setelah terpilihnya seorang ketua, kebingungan mau ngapain, isinya urusan administrasi aja. Sedangkan praktek hari ini terlalu banyak permasalahan yang muncul dalam praktek hukum maupun keilmuan di bidang keperdataan, kenotariatan, gitu ya, yang tidak terpecahkan. Nah, kalau melihat kondisi yang sudah bergeser jauh, bahkan mungkin bisa dikatakan hampir 160, hampir 180 derajat. Nah, ini apa ya langkah yang harus diambil untuk mengembalikan hitahnya ke tujuan awal? Ya, jangan semuanya dibebankan pada pengurus pusat. Ya. Pengurus pusat itu lebih pada kebijakan di tingkat pusat yang harus bisa menyerap aspirasi dari daerah-daerah, termasuk juga permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah maupun wilayah. Tetapi teman-teman yang duduk di kepengurusan daerah maupun wilayah itu ujung tombak untuk bisa merangkum permasalahan dan kebutuhan baik itu oleh notaris maupun oleh masyarakat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, ya, khususnya di bidang hukum keperdataan, yang kemudian disampaikan kepada pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat untuk nanti semua elemen notaris
mengambil suatu sikap, pandangan, dan kemudian memberikan saran, pendapat, sumbang saran kepada pemerintah untuk mengambil suatu keputusan. Itu di Pengda kan? Iya, karena Pengda itu adalah ujung tombak dari organisasi di tingkat yang paling bawah. Dia yang harus mampu meresume seluruh permasalahan pada tiap-tiap daerah. Karena Pengda lah yang mempunyai anggota, dan anggota lah berkomunikasi paling dekat adalah dengan pengurus Pengdanya, bukan pengurus wilayah dan pengurus pusat. Ya. Berarti yang harus diperkuat itu di Pengdanya. Pengdanya. Apa nih yang harus diperkuat di Pengda? Nah, di Pengda ini kan harus diberikan suatu pendidikan keorganisasian versi Ikatan Notaris Indonesia sebagai suatu paguyuban, bukan sebagai suatu ormas atau suatu partai politik. Penyadaran anggota dan kawan-kawan yang duduk di kepengurusan Pengda ini harus ditumbuhkan agar bukan sebagai suatu perebutan kursi ketua Pengda gitu loh. Nah, ini kan saat ini kita sedang menghadiri konferensi daerah. Sedikit dong Bang kasih masukan untuk konferensi daerah. Ya, yang jelas begini, suatu konferensi daerah itu harusnya pemilihan ketua tidak seperti perebutan kekuasaan pilpres atau perebutan ketua partai atau perebutan ketua ormas. Pemilihan suatu ketua Pengda itu adalah kembangan dalam rangka kaderisasi kepemimpinan di tingkat yang paling bawah, yang kemudian akan menjadi kader-kader pemimpin di tingkat wilayah maupun pusat. Sehingga dibutuhkan suatu kaderisasi yang demokratis. Jangan sampai tingkat Pengda ini kemudian terlalu lama dipegang oleh satu orang. Yang kedua, satu orang memegang semua jabatan. Tidak begitu. Harusnya Pengda-Pengda ini merupakan motor untuk menyodorkan calon-calon pengelola organisasi yang di tingkat lebih besar lagi. Ada saran? Ya, kembalilah ke kita bahwa Ikatan Notaris itu adalah sebuah paguyuban. Ya, kembalilah ke kita bahwa Ikatan Notaris merupakan sarana komunikasi, diskusi, kemudian menggali suatu masukan, sumbang saran dalam pembangunan hukum Indonesia. Jangan kemudian di-maintain dengan seperti yang terjadi hari ini, ya. Suatu perebutan kekuasaan, kursi ketua Pengda yang tidak pantas dilakukan dalam Ikatan Notaris Indonesia.